Bapak Saudara, pernahkah Bapak Saudara mengalami mendapatkan komentar atau perkataan-perkataan yang tidak mengenakan hati, dan itu justru terjadi pada saat kita mengalami musibah? Bagaimana respon Bapak Saudara? Mungkin sebagian besar orang akan berusaha untuk melawan atau menanggapi perkataan tersebut. Dan kalau masing-masing tidak mampu menguasai diri dengan baik, maka itu bisa menjadi masalah yang baru lagi. Nah, dalam sebuah perjalanan ke Roma, di dalam kitab Kisah Para Rasul, kapal yang dipakai untuk membawa Paulus bersama dengan beberapa tahanan yang lain ternyata mengalami kandas, dan mereka berhasil mendarat di Pulau Malta. Dan ketika mereka bersama dengan penduduk setempat sedang menghangatkan badan dengan api dari ranting-ranting yang mereka bakar, ternyata suatu peristiwa terjadi menimpa Paulus, yaitu dia digigit oleh ular beludak. Maka di Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat yang keempat, perhatikan apa perkataan orang-orang terhadap Paulus, yaitu demikian: orang ini sudah pasti pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Paulus baru saja mengalami musibah, yaitu kapalnya kandas, dan dia bersama dengan yang lain baru berhasil menyelamatkan diri dengan mencapai daratan di Pulau Malta. Tentunya dalam situasi yang demikian diperlukan sesuatu yang bisa menenangkan hati mereka yang baru saja lolos dari bahaya di laut. Namun setelah apa yang dialami oleh Paulus berikutnya, yaitu digigit oleh ular beludak, rupanya bukan membuat orang-orang Malta makin menghibur Paulus, sebaliknya malah ada yang berkata-kata sedemikian menyakitkan terhadap Paulus, seperti yang kita baca di ayat yang keempat tadi. Lalu di dalam ayat yang kelima, Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Ternyata orang-orang tersebut masih juga memiliki pikiran buruk terhadap Paulus. Sehingga di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa namun mereka menyangka bahwa ia, yaitu Paulus, akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, nah ini luar biasa, ada orang yang menanti-nanti sesuatu yang buruk terjadi atas orang lain. Ya, selanjutnya dikatakan mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya atau pada Paulus. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Nah, saya yakin mereka bingung sendiri. Dua musibah yang dialami oleh Paulus berturut-turut semula membuat mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak mengenakan hati. Namun akhirnya mereka merubah perkataan tersebut menjadi sebaliknya, yaitu berupa sanjungan. Dan perhatikan, itu bukan karena upaya Paulus untuk membela dirinya atau mencoba menanggapi perkataan mereka, tetapi karena kuasa Tuhan yang menyertai Paulus, atau inilah bentuk pembelaan Tuhan. Seperti di Markus 16 ayat 17 dan 18 dikatakan demikian, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dan
penyertaan Tuhan di sini bukan hanya dengan meluputkan Paulus dari bahaya racun ular beludak. Namun, Tuhan juga berkarya melalui Paulus, seperti di ayat yang ke-8 dan 9 dikatakan, ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Sehingga di ayat yang ke-10 mengatakan, mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Bapak Ibu Saudara, dalam keseharian kita hidup berdampingan dengan banyak orang yang memiliki bermacam-macam sudut pandang, cara berpikir, bahkan motivasi yang bermacam-macam. Tentu setiap kita tidak lepas dari apa yang namanya pandangan orang, komentar orang, penilaian orang tentang diri kita. Dan itu selalu ada dua sisi, yaitu baik dan buruknya kita. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Mari belajar dari Rasul Paulus ketika kita mendapat perkataan-perkataan yang tidak mengenakan hati kita, bahkan justru di saat kita sedang mengalami musibah, maka belajarlah untuk bisa menguasai diri. Mohon hikmat dan pertolongan Tuhan agar kita bisa menyikapinya dengan benar. Jika kita benar di hadapan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan yang akan menyatakan pertolongannya atau pembelaannya bagi kita. Namun jangan salah, hal itu bukan untuk menunjukkan kekuatan atau kehebatan kita, melainkan agar Tuhan saja yang dimuliakan atas karyanya melalui peristiwa yang kita alami. Demikian renungan kali ini. Tuhan Yesus memberkati.